Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing sebuah tablet terbarunya dari Advan guys ya. Ini tablet yang sangat menarik ya, karena ini adalah tablet mini dengan spesifikasi yang cukup oke. Dan harganya ini murah banget ya, di bawah 2 juta, cuma 1,9 jutaan. Dan aku beli pas diskon, ini di harga cuma 1,6 jutaan guys. Jadi ini murah banget dan udah menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Oke, langsung aja kita unboxing dulu untuk paketnya guys. Oke, ya ini adalah Advan Tab V8 atau Advan Tab V8, dan di sini kita dapetin soft case ya, silicone case yang terpisah. Dan ini dia untuk box dari Advan Tab V8-nya, Tab V8 ya. Ini ukurannya kecil, tapi di sini sayangnya untuk packingnya ini agak tipis ya, jadi kurang aman. Jadi ini agak penyok-penyok dikit untuk boxnya ya, semoga aja untuk dalamannya ini aman. Nah, di bagian belakang di sini ada beberapa poin sellingnya. Nah, ini chipsetnya udah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 guys, mantap banget ya, udah kenceng banget chipset ini. Di harga di bawah 2 juta udah mantap banget ya. Kemudian layarnya ini menarik banget ya, di 8,4 inci IPS ya, jadi seukuran dengan iPad mini nya Apple gitu ya. Jadi mantap banget. RAM-nya juga udah 8 GB, ada ROM-nya ini di 18 GB, Android 14, ada kamera 5 MP dan 13 MP, dan baterainya ini 5500-an mAh ya, nggak terlalu gede sih untuk baterainya. Dan ini udah support LTE kalau nggak salah ya, udah dual SIM gitu. Jadi menarik banget. Langsung aja kita buka untuk segelnya. Oke, ini dia tabletnya. Kita sampingkan dulu guys. Nah, di dalam di sini ada dua kotak lagi. Ada SIM ejector serta ada buku panduan dan juga buku garansi. Kemudian di kotak satunya lagi di sini ada kabel data USB Type C ya, udah Type C. Kemudian ada adaptor yang sepertinya ini cuma di 10 watt aja ya. Pas aku baca-baca ini cuma di 10 watt aja cuy. Oke, ini dia Advan Tab V8-nya atau V8-nya ya. Ini warnanya yang abu-abu grey kalau gak salah ya. Ini nggak ada pilihan warna kalau gak salah cuy. Kalian cek aja di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Nah, di sini untuk bagian backdoornya ini pakai aluminium guys. Wah, mantap banget sih ya. Kita kletek dulu. Oke, ini dia untuk desain dari Advan Tab V8-nya. Wah, ini cakep sih untuk desainnya ya, cukup minimalis dengan satu kamera bagian belakang aja serta flash dan logo Advan-nya. Ini cukup cakep sih guys ya untuk desainnya. Untuk backdoornya juga ini udah pakai aluminium ya, jadi berasa dingin, berasa solid banget untuk build quality-nya ya. Frame-nya juga pakai aluminium guys. Mantap banget. Bagian depannya di sini kita coba kletek. Mantap. Gila, ini ukurannya mirip seperti iPad mini sih guys, cuma agak panjang untuk ukurannya. Wah, ini cakep sih untuk ukurannya, cukup pas, nggak kegedean. Wah, ini mantap banget sih ya buat gaming, buat nonton ataupun buat multimedia lainnya cuy. Dan buat dipegang juga ini masih cukup oke ya, buat satu tangan gitu ya, buat scroll masih enak ya. Tapi lebih enak lagi pakai dua tangan aja sih, lebih mantap gitu ya. Nah, untuk di bagian belakangnya di sini ada kamera yang beresolusi ini 13 megapiksel ya. Kemudian ada flash, ada logo Advan dan tulisan V8, V8. Di samping ada tombol power, tombol volume up, volume down. Di bagian bawah di sini ada speaker. Bagian samping di sini ada SIM tray. Kita coba lihat. Oke, untuk SIM-nya ini bisa dual SIM atau satu SIM dengan satu micro SD. Ya, mantap banget sih guys. Harga segini udah bisa dapetin tablet dengan ada konektivitas selulernya cuy. Jadi mantap banget untuk tablet ini. Kemudian di bagian atas di sini ada speaker dan USB Type C. Wah, ini agak aneh sih guys. Jadi untuk USB-nya ada di bagian atas. Jadi untuk speakernya udah ada dua ya, stereo speaker di bagian atas dan juga di bagian bawah. Langsung aja kita coba hidupin. Dan di sini juga udah terpasang anti gores ya. Dan untuk kamera depannya ini di 5 megapiksel. Oke, di sini aku bakal setup terlebih dahulu. Oke, ini dia Advan Tab V8-nya udah aku setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, ini dia untuk tampilan pertamanya. Ini cakep sih guys ya. Untuk bezel layarnya itu nggak terlalu tebal ya, di samping-sampingnya tipis, malah kayak lebih tebal di iPad mini 7 ya. Jadi udah mantep banget. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu untuk softwarenya cuy. Nah, ini untuk UI-nya menggunakan UI bawaan Android 14 ya. Jadi nggak ada kustomisasi atau pure Android, bisa dibilang seperti itu ya, mirip seperti Google Pixel.
Dan Androidnya ini ada di Android 14. Dan untuk jaminan update-nya ini nggak ada info ya bakal dapat berapa kali update software. Jadi kalian jangan terlalu berharap untuk dapetin update Android guys. Nah di sini untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu sekitar 14 GB guys ya. Jadi masih lega banget untuk penyimpanannya. Untuk UI-nya sih ini simple banget guys ya. Soalnya menggunakan Android murni, nggak ada customisasi. Jadi ini mirip seperti Pixel ya untuk notifikasinya tuh seperti ini guys. Jadi simple banget dan berasa ringan gitu pas aku scroll ini berasa ringan. Cuma memang ini berasa agak kurang smooth soalnya masih menggunakan layar di 60Hz aja. Tapi yang gak masalah di harga segini. Dan untuk bloatware-nya ini minim banget guys. Cuma ada bloatware seperti play buku, play game ya, bloatware dari dari Google gitu ya. Kalau bloatware yang aneh-aneh itu nggak ada cuy. Wah mantep banget sih guys ya untuk UI-nya. Tapi ya ini memang seperti HP yang digedein gitu ya untuk UI-nya. Tapi ya nggak masalah menurut aku. Dan untuk multitasking harusnya ini bisa split screen lah minimal guys ya. Kita coba. Oke bisa ya, ini bisa menggunakan split screen. Oke bisa ya, ini bisa buka Chrome dan juga buka YouTube guys ya untuk multitaskingnya. Dan ini juga bisa diperkecil dan diperbesar. Ya standar aja sih untuk multitaskingnya dan ini juga cukup smooth ya, nggak berasa lag-lag gitu ya. Oke masih aman sih guys ya. Tapi sepertinya di sini nggak ada jendela mengambang guys. Kemudian untuk layarnya ini berukuran 8,4 inci, udah menggunakan panel IPS, resolusinya juga udah Full HD+, dan sayangnya untuk refresh rate-nya ini masih di 60Hz ya. Jadi kalau buat scrolling ini memang agak kurang kalau buat aku yang udah kebiasa menggunakan layar di 120Hz, tapi ya nggak terlalu masalah sih, soalnya kan harganya juga murah ya. Kalau dibandingkan dengan iPad mini yang juga sama-sama pakai refresh rate di 60Hz ya. Ya harganya juga lebih mahal tapi refresh rate-nya sama cuy. Nah ini mirip-mirip ya untuk ukurannya, cuma beda dari segi panjangnya aja, lebih panjang di Advance dan lebarnya lebih lebar di iPad mini 7 ini cuy. Jadi udah oke banget sih ya untuk ukurannya, pas banget menurut aku buat nonton ataupun buat main game juga ini jauh lebih baik, jauh lebih enak daripada tablet yang ukurannya 10 inch ke atas cuy. Dan untuk bezelnya juga ini termasuk tipis guys ya, di samping-samping, di atas juga termasuk tipis. Kalau dibandingkan dengan iPad mini 7 tuh, ya ini lebih tipis di Advance cuy kalau di bagian sampingnya. Kalau di bagian atasnya ini mirip aja sih. Jadi mantap sih guys ya untuk di bagian layarnya. Jadi nggak berasa burik karena resolusinya ini udah Full HD Plus lebih cuy. Jadi mantap banget untuk di bagian layarnya. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian samping-samping sini cuy. Dan untuk kualitasnya menurut aku ini udah termasuk bagus ya buat tablet di bawah 2 jutaan. Tapi memang untuk bassnya ini agak kurang guys. Kalian dengerin aja sendiri di sini. Oke, kemudian kita coba cek untuk spesifikasinya. Nah, untuk SoC-nya ini menggunakan MediaTek Helio G99 guys ya. Jadi ini chipset yang udah ngebut ya di harga di bawah 2 juta. Kemudian untuk screen-nya ini di 1920 x 1200 ya, yang dimana ini udah Full HD Plus lebih ya. Kalau nggak salah WQHD, kalau nggak salah ya. Untuk refresh rate-nya di 60Hz. Kemudian untuk penyimpanannya ini RAM-nya 8 GB dan internal di 128 GB. Untuk kameranya ini beresolusi 12 megapiksel ya. Oh 13. Ya intinya ini resolusinya 13 megapiksel dan kamera depan di 5 megapiksel. Kemudian untuk baterainya ini di 5500 mAh dan sayangnya untuk pengecasannya cuma 10 watt aja. Jadi bakal lama nih untuk ngecasnya. Selanjutnya kita coba cek untuk sensor box-nya. Nah, di sini untuk sensornya banyak banget ya absen cuy ya. Cuma ada sensor giroskop, sensor cahaya, akselerometer dan sensor suara aja. Dan yang paling mengejutkan untuk giroskopnya ini udah giroskop hardware guys. Wah gila banget sih ya. Tablet di bawah 2 juta, merek Advance udah dapat giroskop hardware. Ya ini bakal enak sih buat main game PUBG Mobile harusnya guys. Kemudian kita coba cek untuk multi touch-nya guys. Ini bisa sampai mantap nih guys. Ini bisa sampai 10 sentuhan cuy, ini udah mantap banget. Kemudian untuk touch sampling rate-nya ini bisa sampai 120 Hz ya, udah standar. Kemudian kita coba cek untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Ya ini Helio G99 dengan RAM 8/128 GB dapetin skor di angka 400 ribuan poin. Ya ini standar aja sih guys ya untuk skornya. Tapi buat tablet di bawah 2 juta sih ini udah termasuk tinggi ya. Dan untuk storage test-nya kita langsung aja uji guys.
Dan di sini dapetin skor di angka 53 ribuan poin ya. Ini udah menggunakan UFS kepala 2 nih ya, udah kenceng. Kemudian kita coba cek untuk CPU throttling testnya. Nah, untuk hasilnya ini stabil banget ya untuk CPU throttling testnya. Ya, untuk masalah performa harusnya ini udah oke banget sih guys ya. Untuk buka tutup aplikasi, untuk multitasking harusnya ini udah enak banget karena udah pakai Helio G99 dan udah menggunakan UFS ya untuk memorinya tuh ya. Jadi ini udah ngebut, udah sat-sat. Wah, ini mantap sih guys. Buat tablet kelas harga segini. Tuh ya, ini performanya udah oke banget. Dan animasinya juga berasa smooth gitu ya. Tuh, pas kita keluar animasinya tuh. Ya. Smooth banget guys. Walaupun advance gitu ya. Tuh, animasinya juga masih smooth. Nah, di sini aku bakal ngetes gaming ya. Di sini aku baru ngetes 2 game aja, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Nah, untuk game Mobile Legends di sini sayangnya nggak bisa di settingan grafik ultra ya, cuma mentok di settingan tinggi aja di 60 fps ya, soalnya layarnya juga masih di 60 Hz. Dan untuk gameplaynya ini stabil parah guys ya. Untuk main game ML di settingan ini udah stabil, nggak ada frame drop sama sekali yang sampai mengganggu gitu. Untuk rata-rata fps-nya di angka 59 fps guys ya, ini stabil parah. Dan untuk suhunya ini adem banget ya, di sekitaran 38 derajat Celcius aja. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disettingan smooth ultra ya di 40 fps, dan untuk gameplaynya juga ini enak guys ya, ini cukup stabil ya di sekitaran 40 fps, paling turun di 38 gitu ya. Dan ini enak banget apalagi dengan giroskopnya yang sudah hardware ya, jadi ini mantap banget, gak ada delay sama sekali untuk giroskopnya. Ya overall ini udah enak banget lah untuk main game PUBG Mobile, udah cukup stabil dan juga suhunya juga ini termasuk adem banget. Ya, jadi untuk performa gamingnya ini udah oke banget guys ya di kelas tablet harga 2 juta ke bawah ya. Cuma terhalang dari refresh rate layarnya yang masih di 60 Hz ya. Menurut kalian gimana nih? Perlu gaming test full atau tidak nih? Game-game seperti Genshin Impact dan juga lain-lainnya perlu dites lagi di tablet ini atau enggak? Kalian komen aja perlu gaming test atau enggak. Oke, yang terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya. Nah, ini kamera beresolusi 13 megapiksel dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel ya. Nah, seperti ini aja fiturnya, ada gambar dan video aja. Nah, untuk videonya ini bisa sampai 2K guys. 2K ya, sepertinya di 30 fps. Kemudian di sini ada AIS-nya juga ya, mantap banget. Cuma ya tablet sih nggak terlalu butuh-butuh banget ya untuk videonya, mending pakai HP aja. Yang paling kepake paling kamera depannya ya, yang sayangnya ini cuma 5 megapiksel aja. Dan untuk videonya cuma bisa di Full HD, ya udah lumayan sih guys ya. Oke, untuk sampel foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk rekaman video kamera belakang dari Advantech V8 di resolusi 2K ya. Nah, di resolusi ini udah ada AIS-nya cuy. Jadi videonya ini cukup stabil ya, mantep banget. Cuma memang untuk kualitasnya ya standar tablet sih. Jadi mending pakai HP aja kalau untuk merekam guys. Oke, ini dia untuk perekaman video kamera depan dari Advantech V8 ya di resolusi 1080 di dalam ruangan yang cukup cahaya ya. Ini sebenarnya masih cukup oke untuk video call ataupun Zoom meeting. Cuma memang enggak sebagus di kamera belakangnya guys ya, sayang banget. Oke, untuk tambahan tablet ini nggak support pensil ya, pensil dari official Advan-nya, jadi nggak ada pensilnya dan juga pastinya nggak ada keyboard case-nya juga. Dan sayangnya kita cuma dapat casing seperti ini aja, silicone case, nggak dapetin flip case. Ya menurut aku lebih berguna flip case ya, supaya bisa begini ya, bisa ada standnya gitu. Ya buat harga segini sih masih oke aja sih guys ya, soalnya tablet ini memang diperuntukkan untuk gaming guys ya, untuk gaming, untuk multimedia ya. Di boxnya juga ini udah gambarnya gambar-gambar gaming gitu ya. Jadi ini memang diperuntukkan untuk gaming multimedia, bukan untuk ngegambar guys ya, bukan untuk produktivitas ya. Cuma memang bisa lah untuk produktivitas tipis-tipis guys. Oke, mungkin di situ aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Advantech V8 V8 ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jikuk Tech. Jumpa lagi di video berikutnya guys.